Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah memasuki bulan Rajab. Dan setiap kali kita memasuki bulan Rajab, kita pasti akan teringat kepada satu peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni Isra dan Mi'raj. Isra diperjalankannya Nabi besar Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam waktu kurang dari 1 malam. Siti Aisyah mengabarkan beliau tidur bersama baginda Rasulullah SAW, dan ketika bangun baginda Rasulullah SAW masih ada di sampingnya. Ya mas sekalian, ini peristiwa yang sangat dahsyat. Jangan lagi untuk ukuran orang pada masa itu, untuk ukuran orang pada masa sekarang pun tidak mudah untuk kita memahaminya. Ya mas sekalian, jarak antara Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina kurang lebih sekitar 1.200 km, yang jika ditempuh dengan kendaraan yang ada pada waktu itu, unta atau kuda, kurang lebih perlu waktu sekitar 1 bulan. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Di mana Sidratul Muntaha itu? Hari ini jamaah sekalian, bumi kita ini ada di dalam tata surya, di mana bumi kita ini mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet yang lain. Tata surya itu membentuk galaksi. Kita berada di yang disebut galaksi Bima Sakti. Untuk mencapai pusat dari galaksi itu diperlukan waktu 30.000 tahun cahaya. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer 1 detik. Yang dengan kecepatan itu cahaya bisa mengelilingi bumi yang diameternya atau garis tengahnya itu kurang lebih sekitar 40.000 kilometer. Jadi dalam 1 detik cahaya bisa mengelilingi hampir 10 kali bumi. Dalam 1 detik cahaya bisa sampai ke rembulan, dalam 8 menit bisa sampai ke matahari.
Tapi untuk sampai ke pusat galaksi kita itu perlu waktu 30.000 tahun cahaya. Sementara galaksi Bima Sakti itu hanyalah satu dari kurang lebih 100 miliar galaksi yang ada di alam semesta ini yang bisa diamati. Untuk sampai ke ujung yang bisa diamati itu diperlukan waktu kurang lebih 27 miliar tahun cahaya. Pertanyaannya, di mana Sidratul Muntaha? Andai Sidratul Muntaha itu ada di ujung semesta itu yang bisa diamati sampai ini hari yang jaraknya diperlukan waktu 27 miliar tahun cahaya, andai. Padahal kita tahu Sidratul Muntaha itu di langit ketujuh, andai. Lalu berapa kecepatan Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah menuju Palestina, naik ke Sidratul Muntaha lalu balik lagi. Berapa kecepatannya? Ada seorang astronom Indonesia yang menghitung berdasarkan pemahaman terhadap ayat As-Sajadah, kemudian surat An-Najm, surat Al-Ma'arij, ringkas cerita kecepatan Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu kurang lebih 1,8 juta kali kecepatan cahaya. 1,8 juta kali kecepatan cahaya. Yang kecepatan cahaya tadi itu 1 detik 300.000 kilometer. Bagaimana kita bisa mempercayai peristiwa itu? Ini bagian yang paling penting. Setiap kali kita memasuki bulan Rajab, teringat kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Belajar kita kepada bagaimana cara Sayyidina Abu Bakar mempercayai peristiwa itu. Datang sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang-orang kafir Quraisy kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad, bahwa dia sudah diperjalankan begini. Harapannya Abu Bakar menjadi tidak percaya kepada peristiwa itu. Dia mereka mengolok-olok Abu Bakar yang sudah terlanjur percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi apa yang kemudian terjadi, jamaah sekalian? Apa respon Abu Bakar? Dia bilang, "Na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalika." Iya, bahkan aku percaya andai peristiwa itu lebih daripada itu. Dia mengatakan, "Sodaqtuhu fi khobaris sama fa kaifa ukadzibuhu fi dzalika." Aku mempercayai terhadap kabar langit dan bagaimana aku mengingkari kabar itu. Lalu dia mengatakan kata kunci yang penting untuk kita perhatikan dan kemudian kita teladani. Apa yang dia katakan? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Madama qala faqad sodaqo." Sepanjang Nabi Muhammad itu yang mengatakan, maka dia pasti benar. Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Lidzalika sumia Abu Bakrin As-Siddiq." Itulah kenapa Abu Bakar itu disebut Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Jamaah sekalian, inilah iman Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak melihat pada peristiwanya yang memang tidak mudah, seperti tadi sudah dijelaskan, untuk kita pahami
dengan akal manusia kita yang terbatas ini. Tetapi dia mempercayai peristiwa itu bertumpu pada siapa yang mengatakan. Dia katakan sepanjang yang mengatakan Nabi, bahkan andai Nabi mengatakan lebih daripada itu, aku percaya. Ini yang oleh Nabi iman Abu Bakar ini dipuji. Dalam hadis riwayat Hakim dikatakan lawuzina imanu Abu Bakrin, andai iman Abu Bakar itu ditimbang bi imani ahlul ard, dengan imannya seluruh penduduk bumi, la rojah iman Abu Bakar, maka iman Abu Bakar ini yang unggul atau yang lebih baik. Hadirin jamaah sekalian, inilah yang semestinya kita ambil ibrah penting setiap kali kita memasuki bulan Rajab, merayakan atau memperingati Isra dan Mi'raj. Bahwa begitulah seorang muslim, dia mempercayai seluruh perkara akidah berdasarkan dalil. Abu Bakar As-Siddiq mempercayai peristiwa itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang baginda Rasulullah SAW sudah tidak ada. Beliau meninggalkan dua hal penting. Apa itu kita semua tahu? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sepanjang apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mesti mempercayainya. Inilah keimanan yang kokoh yang semestinya ada pada diri kita sebagai seorang muslim. Isra Mi'raj juga adalah peristiwa yang meneguhkan kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul adalah seorang nabi. Ini pula yang harus kita pegang ini hari, bukan sekedar memperingati Isra Mi'raj lalu di saat yang sama mengabaikan kenabian Nabi Muhammad. Mestinya setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj atau kita teringat kepada peristiwa Isra Mi'raj, kita semakin teguh keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah sungguh-sungguh Rasulullah, utusan Allah. Karena tidak mungkin orang yang begitu rupa mengalami peristiwa dahsyat kalau dia bukanlah seorang utusan Allah. Dengan demikian, maka wajib bagi kita untuk mempercayai seluruh risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mempercayai seluruh perkara akidah, juga mempercayai seluruh syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam risalah Islam ini. Kita mempercayai perkara-perkara ibadah. Di sana ada sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Sebagaimana juga kita mempercayai risalah Islam terkait dengan makanan, minuman, pakaian, akhlak. Juga kita mesti mempercayai risalah Islam yang terkait dengan masalah-masalah muamalah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, pun juga terkait dengan ukubat, hukum dan sanksinya. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, karena begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadikan Nabi sebagai teladan dan ittiba kepada Nabi dengan hakul ittiba, sebagaimana juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau betul-betul bercinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW dengan hakul ittiba. Apa ini maksud dengan hakul ittiba? Imam Ibnu Katsir mengatakan hakul ittiba adalah mutabi'an lahu fi amrihi wa nahi, mengikuti dalam seluruh perintah dan larangannya. Jika ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak ittiba dengan hakul ittiba, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huwa kadzibun, dia dusta.
Jemaah sekalian, begitulah semestinya. Setiap kali kita memasuki bulan Rajab, lalu teringat kepada peristiwa Isra Mi'raj, makin tebal iman kita kepada baginda Rasulullah SAW, makin tebal, makin kokoh pula keimanan kita kepada risalah Islam, makin kokoh, makin tebal juga kepada seluruh perkara-perkara akidah, makin tebal, makin kokoh pula keimanan kita kepada seluruh perkara-perkara syariah. Bukan sebaliknya. Ini hari Isra Mi'raj diperingati. Tapi di saat yang sama, risalah Islam tidak diikuti, hukum-hukumnya diabaikan. Nabi Muhammad tidak diteladani. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita sholat. Mestinya kita sholat. Tadi tidak sedikit umat Islam yang tidak sholat. Kalau tidak sholat, dia meneladani siapa? Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk puasa, untuk membayar zakat, untuk pergi haji jika kita sudah mampu. Jika ada umat Islam yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia meneladani siapa? Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk selalu terikat kepada syariah Allah. Wa ma atakum rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Begitulah semestinya seorang muslim. Lalu kalau ada seorang muslim sekarang ini, dia tidak terikat kepada ketentuan Allah, tidak terikat kepada syariahnya. Lalu dia meneladani siapa? Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dari memperjuangkan agama Allah, agama Islam. Dia hidup untuk memperjuangkan risalah Islam. Jika sekarang ada, dan begitulah semestinya seorang muslim. Hidupnya digunakan sepenuhnya untuk memperjuangkan risalah Islam, membela agama Allah. Apalagi sekarang ini begitu rupa penghinaan terhadap Islam ini. Baru lalu kita menyaksikan Al-Quran dibakar. Apa salah Al-Quran? Begitu rupa umat Islam harus membela. Jika ada umat Islam sekarang ini justru dia memusuhi Islam, dia memperjuangkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Dia memperjuangkan sekularisme. Dia memperjuangkan liberalisme, kapitalisme, sosialisme, apalagi komunisme. Dia itu meneladani siapa? Ini hari sedang ada upaya untuk mereteli jati diri kita sebagai seorang muslim. Bahwa Islam itu hanya diletakkan hanya dalam soal-soal ubudiyah, dalam soal-soal spiritual, dalam soal-soal kehidupan pribadi. Kalau sudah masuk politik, mulailah di situ. Ada kecaman, ada serangan. Kita mendengar bahwa tak elok sekarang ini kita mengembangkan politik identitas. Loh, kita sebagai seorang muslim itu identitas kita apa? Identitas kita adalah Islam. Jikalau kita meneladani baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah berekonomi kecuali ekonomi Islam, tidak pernah berpolitik kecuali politik Islam. Dan semestinya begitu juga kita, ketika kita berpolitik, politik Islam, berekonomi, ekonomi Islam, berbudaya, budaya Islam, berpendidikan, pendidikan Islam, berkeluarga, keluarga Islam, berpolitik, politik Islam. Lalu mengapa kita sekarang justru dibilang untuk tidak berpolitik dengan politik identitas? Jemaah sekalian, hal-hal seperti inilah yang penting untuk kita cermati, untuk kita perhatikan, lalu kita waspadai. Dan ketika kita memasuki bulan Rajab, kita teringat kepada peristiwa Isra Mi'raj, kita segarkan keimanan kita kepada risalah Islam, keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Itu dengan begitu maka insya Allah jati diri kita sebagai seorang muslim di tengah hantaman macam-macam itu tidak akan tergerus, tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Kita kokoh, ishadu bi anna muslimun. Karena inilah jati diri kita sebagai seorang muslim. Ini pula yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, bukan yang lain-lainnya. Karena itu jangan pernah sekali-sekali
dalam hidup kita itu meninggalkan Islam walaupun hanya sesaat. Seluruhnya harus di dalam bingkai Islam, dalam kerangka Islam dan demi Islam. Itulah makna dari sumpah kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika kita bisa mempertahankan itu terus-menerus sepanjang hayat kita, sampai Allah memanggil kita, sampai ajal tiba, maka kita bisa berharap kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usiikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dikisahkan di dalam surah Al-Isra ayat pertama, begitu juga di dalam surat An-Najm itu ada ibrah, ada pelajaran. Dan pelajaran atau ibrah itulah yang harus kita petik. Apa itu? Makin kokohnya kita keimanan kepada sosok Muhammad. Dia sungguh-sungguh adalah Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya makin kokoh pula keimanan kita kepada risalah yang dibawanya itu. Makin kokoh keyakinan kita kepada akidah dan syariahnya. Yang dengan itu kemudian mewarnai hidup kita sepanjang hayat kita dalam seluruh aspek kehidupan. Jika kita sudah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, maka bergeraklah kita untuk memberikan partisipasi apapun yang kita mampu berikan untuk memperjuangkan tegaknya risalah ini di tengah-tengah masyarakat, negara, bahkan dunia. Karena hanya dengan itu kita bisa berharap mendapatkan rahmat atau berkah sebagaimana Allah janjikan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, sikap istiqomah agar kita betul-betul bisa memegang agama ini dengan kokoh sekokoh-kokohnya, karena inilah milik kita yang paling berharga hingga ajal tiba nanti insyaallah. Akhirnya marilah kita